Si LeBron suka makan bebek. Cakep. Selamat datang di Back to Back. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Wih. GOAT 23. Good What up? Apa back to back ya? Lo back to back. Ya bang. Terima kasih. It's an honor untuk mengundang Go23 ya. Terima kasih. Sukses terus podcast YouTube lo. Amin. Terima kasih bang. Udah mau datang. Sukses juga fanpage LeBronnya. Yes. Please. Gue bingung ketika LeBron sudah pensiun. Gue bingung gue harus gimana, ya kan? Iya sama bang. Kita dukung Luka Doncic sekali. Gue berharap Brony langsung draft pick aja lah. Jadi gue pasti dukung anaknya Brony gitu kan. Iya. Semoga LeBron longevity-nya sampai anaknya di NBA kan. Jadi gue ada bahan gitu. Amin. Jadi kita di sini mau bahas apa, Vi? Bahas NBA Finals. Finals ya. BSW versus Boston. Gimana nih menurut Bang Fikri? Gimana? Ini sumpah ini dilema bagi fans LeBron menurut gue ya. Iya. Buat tim LeBron itu di Lakers guys. Oke. Lakers itu udah kayak Persijanya kalau Boston ya. Yeah. Boston Celtics versus Lakers ini kan adu banyak siapa yang mendapatkan banyak cincin juaranya ya kan. Yeah. Lakers 17 championship, terus juga Boston 17. Dan sekarang kalau misalnya Boston menang, Boston otomatis ya 18. Dia leading lagi nih sebagai NBA Championship-nya. Tapi itu sebagai fans Lakers ya, karena LeBron juga di Lakers. Di sisi lain Warriors ya kan, lo tau sendiri rekornya Warriors Gila, LeBron. Itu gue udah pengen jitak palanya Curry pada saat itu ya, karena dia OP sekali. 3 poinnya kayak udah ngangkat bola kayak udah auto aja sampai kayak anjir jangan masuk gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak kalau lemparan shoot dia tuh menakutkan ya menurut gue. Itu dari zamannya berapa, tahun 2015-14 berarti ya. Pokoknya Cavs dan Warriors itu kan straight back to back finals terus kan, sampai akhirnya comebacknya 3-1-nya si LeBron itu sendiri sampai Game 7 2016 Cavs juara dramatis. Itu udah kayak wah udah gila itu kan si momen 2016 season itu. Jadi momen sama Warriors-nya aja gue enak, udah sama Warriors gitu udah enak, udah jangan sampai si Curry ini menambah cincinnya sama kayak LeBron gitu. Gue nggak mau dia dapat 4 cincin sama kayak LeBron. Cuma secara statistik ya jauh ya, secara statistik jauh. Cuman nggak mau gue 4 cincin sama kayak LeBron, nggak mau, nggak rela. Sisi lain Lakers adalah Celtics adalah rivalnya Lakers gitu ya. Jadi kalau misalkan gue sebagai tim LeBron, gue pilih Celtics yang juara deh daripada Warriors. Saya juga. Gue lebih milih Celtics. Gue lebih rela Celtics. Gue kayak adore terhadap Jason Tatum ya, walaupun dia pernah dunk on LeBron ya, gak sopan banget waktu dia masih agak rugi sama orang tua. Cuman gue lihat wah gokil sih ini Celtics. Memang bibitnya udah dari awal itu ya, mereka big three-nya Marcus Smart, Jason Tatum sama Jalen Brown gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dan coachnya Ime Udoka ini yang bener-bener baru guys, ini coach baru, terus coach yang bisa membawa Celtics sampai ke titik ini, menurut gue itu udah luar biasa ya, apalagi juara gitu. Jadi karena gue suka dengan youngstersnya Celtics ini, dikesampingkan dulu nih memang rivalnya Lakers ya, siapa tahu Lakers bisa menyusul lagi 2023 kan, jadi kita seri lagi sama Boston. Cuman ya gue pilih Celtics lah daripada merelakan Curry untuk mendapatkan cincin keempatnya. Nggak bisa, nggak boleh. Setuju. Tapi rela bang dapat 18 cincin ya Celtics. Nggak apa-apa. Kita bisa nyusul. Gue yakin Lakers adalah franchise besar, bisa nyusul. Tapi kalau yang main sekarang Paul Pierce, setuju gak?
Lo tahu sih, lo bisa pakai Paul Pierce, aduh, cuy, Paul Pierce dan Cavs di era itu clean juga ya, kayak Paul Pierce, Garnett, Rondo, Allen. Out of context Ray Allen oke lah karena dia menyumbangkan cincin juara ya waktu buzzer beater di Game 7 Miami Heat. Yeah. Cuman aduh kalau Paul Pierce di Celtics wah itu bimbang banget gue terserah dah NBA Finals siapa yang menang dah terserah. Baru kalau sekarang kalau lu bilang pilih mana gue pilih Celtics. Kalau lu walaupun kita lihat ya, walaupun kita tahu ya Warriors gokil ya, sangat mature banget cara mainnya. Hancur tapi banget. Gua pilih Celtics. Bismillah, semoga bisa. Ya, Jason Tatum yuk. Jason Tatum. Yes. Tapi gue juga karena Celtics punya number one defense. Ya. Dia punya number one defense juga. Good defense is a good offense. Iya, defense win championship. Yes. Nah. Iya. Kalau biasanya kan offense ya. Offense Betul. satu. Betul. Gue mengingatkan Celtics itu 2020 Lakers cuy. First defense di NBA waktu itu pun Lakers dengan Vogelnya yang masih waras ya. Nggak tahu sekarang Vogel udah nggak waras. Tiba-tiba kayak sakau gak jelas nih si Vogel. Gak tahu entah apa yang terjadi dalam diri Vogel yang sehingga karakter defensi hilang banget di Lakers. Apakah kemunculan Westbrook? Nggak ngerti gue. Cuman memang ini mengingatkan pada Lakers 2020 karena mereka defense-nya yang luar biasa mengikuti juga si offense-nya yang oke dengan kekuatan dynamic duo-nya AD dan LeBron pada saat itu. Ya nanti ujung-ujung gue flashback lagi, itulah jawaban gue. Terus next. Oke. Kalau lu pilih siapa, Vi? Kalau gue pilih Celtics karena Celtics juga. Karena tuh di defense win championship sih salah satunya. Karena Marcus Smart yang udah bagus banget defensive player of the year ya kan. Dan juga perjalanan Celtics ya cuy. Gue menilai Celtics dan Lakers pada saat itu kayak sama-sama goyang di awal musim. Ketika dia udah All-Star break selesai, gue berharap Lakers bangkit di situ kan. Westbrook udah kayak anjir gue nggak bisa nih dimaki-maki udah di haters gila gue udah pengang dan gue harus comeback gitu. Gue berharap Westbrook tuh punya mindset kayak gitulah. Cuman entah kenapa layup open nih itu kok mantul lagi bolanya. Gue gak ngerti. Terus dia nge-shoot dengan pedenya, sangat pede dengan jump shoot. Iya, mid-range jump shootnya pede banget. Terus gak ada yang marahin dia, gak ada yang marahin kayak jangan nge-shoot anjing gitu ya. Iya, setidaknya LeBron ngomong gitu. Lu jangan coba koordinasi walaupun memang LeBron yang mendatangkan ya katanya LeBron yang mendatangkan. Cuman harusnya di sini ada gue ngeliat juga Vogel nggak terlalu vokal dan komunikatif. Nanti kita bahas lah masalah Darvin Ham dan Lakers lainnya. Ada lagi bang, itu ada. Oke. Jadi kalau lu Celtics berarti Vi. Kalau lu gue GSW gue. Lagi biar seimbang ya, lu Celtics. Kalau gue GSW sendiri. Karena menurut gue dari segi Celtics kan dia belum pernah finals ya untuk pengalaman. Belum pernah dia ya. Dari segi pengalaman aja sih kalau gue. Iya sih, kalau misalkan lo menilai dengan pengalaman ya Warriors lebih apalagi dengan ya nggak sih lagi dengan rosternya yang sama pas dari zamannya LeBron cuy. Jadi secara permainan, secara chemistry juga dan pengalaman terutama walaupun Celtics juga udah lama ya. Roster Big 3-nya itu dan Al Horford-nya, tapi gue melihat kayaknya Warriors dia diunggulkan, tapi who knows ya, NBA kan where amazing happens, jadi kita nggak tahu. Tiba-tiba bujuk-bujuk Celtics aja di finals kan, nggak tahu. Nah itu juga karena Celtics bisa ngalahin tim tahun lalu championship kan, itu juga salah satu mungkin bisa jadi semangat ya dia langsung. Iya. Bisa jadi tuh. Dan tahun lalu juga Bucks ngalahin Nets. Nah, gokil cuy. Kalau hitung-hitung ya, Jason Tatumnya Celtics ngalahin pertama
Giannis ya kan. Kedua Miami Heat lah, emang yang coach Spoelstra dan Jimmy Butlernya yang memang menggebu-gebu ingin juara dari zamannya lawan Lakers juga gitu kan. Terus siapa lagi dari East, Kevin Durant dan Nets. Siapa tahu kita kira kan Brooklyn Nets at least ya masuklah semi atau Eastern Conference Finals gitu, tapi ternyata enggak. Justru menurut gue nama-nama besar ini yang dikalahin Celtics nih. Siapa tahu nextnya adalah Steph Curry gitu kan. Kalau bisa udah tuh hatam udah deh Celtics kalau bisa juara memang ya. Berarti dia menghancurkan nama-nama besar NBA ini cuy. Iya sih. Beda sama Warriors. Coba lu mention Warriors deh. Ja Morant dengan Memphis Grizzlies-nya yang menurut gue ya mereka oke ya. Cuman ya menurut gue secara pengalaman untuk di playoffs ya belum ada lah. Terus siapa lagi? Nuggets ya. Nuggets. Oke, Jokic Nuggets ada Jamal Murray dengan kayak Jokicnya aja sendiri nih yang benar-benar carrying gitu. Betul. Terus siapa lagi ya? Baru Mavs yang dimana Jason Kidd, gue sangat menyayangkan Jason Kidd pindah ke Mavs. Itu offense ternyata di otaknya tuh ada di dia cuy, ternyata offense Lakers sebelumnya. Iya betul. Jadi kita melihatlah goyang banget si Lakers kehilangan Jason Kidd dengan dia membawa asistennya, gue lupa namanya siapa. Itu kelihatan banget. Jadi si Mavs ini kan melesat gitu dengan bahkan gak adanya Kristaps Porzingis di situ. Terus kekuatan Mavs yang benar-benar fresh gitu ya, youngsters juga, Reggie Bullock, anjir itu pemain Lakers ngebuang Reggie Bullock cuy. Terus di situ gacor banget si Reggie Bullock ini. Terus jadi dia benar-benar apa ya, si Warriors ini kita nggak tahu nih nanti lawan Celtics ya pasti bakal fight lah each other nih antara Celtics dan si Warriors ini. Cuman gue melihat nama-nama besar NBA itu dikalahin sama si Celtics. Bisa. Jadi nggak mungkin sweep. Janganlah Game 7 lah ya. Gak seru ya Game sweep ya. Nggak seru Game 7 atau enggak Celtics di 6 lah udahlah. Celtics biar cepet kelar lah musim ini, cepet kelar. Udah lihat LeBron lagi. Gue kangen sama LeBron nih. Gue udah sakau nonton NBA tanpa LeBron. Tahun depan nih juaranya. Amin.